Satu kali ada jemaat Tuhan di Singkawang. Waktu itu kami buka di sana. Kami nggak punya kenalan, kami nggak punya saudara. Tuhan suruh saya ke sana dan akhirnya terbukalah gereja di Singkawang. Saudara, tempat itu saya nggak pernah tahu. Tempat itu yang saya tahu cuma di majalah bahwa kota Singkawang adalah kota 1000 kelenteng. Waktu Tuhan utus ke sana, saya cuma hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau, maka kami akan buka di tempat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan satu tempat di mall dengan biaya yang cukup besar. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang akan menggenapinya. Dan itu terjadi dalam waktu sebulan. Selesai kami renovasi dan mulailah ibadah. Walaupun tadinya nggak ada jemaat, tapi Tuhan sanggup mengirimkan jemaat. Dan terus ibadah berjalan sampai hari ini. Saudara, ada satu yang membuat saya menangis. Saya nggak sangka kalau tempat itu ada seorang yang bukan agama Kristen, dia bertobat. Dan dia tulis WA ini kepada saya. Di situ saya menangis. Apa katanya, saudaraku? Shalom, happy Sunday Om Yo dan Tante Rita. Makasih ya Om dan Tante. Saya bersyukur bisa kenal Om dan Tante selama ini. Saya adalah salah satu bukti tuayan dari pekerjaan Tuhan dalam pelayanan Om dan Tante di Kalimantan. Saya bersyukur Tuhan kasih Om hikmat untuk buka gereja di Singkawang pada saat itu. Kalau Om gak jadi buka gereja sebagai wadah tuain jiwa-jiwa di situ, mungkin saya gak kenal Tuhan lebih dalam atau bisa bertumbuh di gereja Singkawang sampai sekarang. Kau ngelihat perjuangan Om dan Tante untuk jiwa baru, khususnya di Kalbar, saya selalu meneteskan air mata. Tuhan topang serta jaga Om dan Tante selalu ya. Saudara, waktu saya baca ini saya baru mengerti kenapa saya diutus ke Singkawang. Bukan hanya satu jiwa ini, banyak orang-orang yang bukan agama Kristen, mereka datang kepada Yesus dan mau dibaptis. Saya saksi hidup sendiri, dan mereka tidak mau dibaptis oleh yang lain, dia mau dibaptis oleh saya. Kenapa, saudaraku? Satu hal, Tuhan rindu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Dia. Banyak kita hanya sampai diampuni, diselamatkan seperti apa yang tadi dikatakan di POV. Setelah itu apa yang kita lakukan? Tapi hari ini Tuhan menyadarkan kita. Kita bukan hanya dipanggil bertobat dan diselamatkan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita bergerak untuk orang-orang lain. Waktu engkau lakukan itu, ya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Waktu engkau lakukan itu, saya percaya berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Karena Dia ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi saudara, Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat saudara. Oh, sebab itu pagi hari ini Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri kasih kemenangan, putri kasih
biasa. Dan saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Urapi kami semua, karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya sungguh berterima kasih dikasih kesempatan ya oleh Tuhan, pertama oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua pelayan Tuhan di tempat ini. Satu hal yang membahagiakan kalau saya dapat memberitakan firman Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semua. Saudara, saya bukan dari agama Kristen. Waktu saya bertobat tahun 90, saya ke gereja di Karsa Pemuda. Saya dirawat Tuhan. Saya menangis. Saya berkali itu menangis. Selama ini ke gereja biasa-biasa saja. Tapi waktu di Karsa Pemuda saya nangis seperti anak kecil. Dan di situ saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Saya bersyukur Tuhan mengampuni dosa saya. Oleh sebab itu saya berjanji mulai saat ini saya mau melayani Tuhan. Bukan melayani yang biasa-biasa. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tidak mau main-main, karena saya banyak melihat orang Kristen suka main-main. Diselamatkan, kemudian diampuni, diberkati, bukan sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi itu hanya sebagai mainan, saudaraku. Dan saya berjanji, saya rindu Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya rindu Tuhan sudah diselamatkan, diampuni, saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Bertemulah dengan seorang ibu dan dibawa satu tempat, yaitu tempat di mana pendoa-pendoa hadir. Di sana adalah sebagai pendoa syafaat. Saya bersyukur. Saudaraku, di situ saya digembleng oleh Tuhan. Saya menjadi seorang pendoa, saudaraku, yang tadinya jangankan berdoa. Ya saudaraku, jangankan suruh naik ke panggung, saya gemetar. Saya minder karena memang saudaraku, saya ini semampai, semeter nggak sampai katanya saudaraku. Dan saya dikatakan dikasih nama orang Batak, Rustam Lubis. Saya pikir Lubis kan dahsyat saudaraku, ternyata rusak tampang luar biasa. Ya, dan saudaraku, saya nggak putus asa. Saya terus melayani Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mulai satu demi satu dipakai Tuhan saya, saudara. Ya, saya sebagai pendoa, Tuhan pindahkan dari Modisa waktu itu, sekretariat pertama kali gembala pembina kita Pak Niko, ya saudaraku, berada di tempat itu. Saya berdoa, dan akhirnya saya dipindahkan ke kota oleh Tuhan. Saya mulai buat sana doa syafaat yang nggak ada pendoa syafaat tadinya. Kami buka dari 2 orang sampai 70 orang. Dan Tuhan mulai angkat. Kenapa bisa begitu? Karena kesungguhan. Karena melayani Tuhan, saya anggap ini balas budi yang sangat luar biasa. Dia sudah menyelamatkan saya. Harusnya saya masuk neraka, tapi Tuhan pindahkan kepada surga. Itu membuat motivasi saya semakin ngasih Tuhan. Dan akhirnya diangkat jadi koordinator doa, saudara. Dan jangan lupa, saya punya istri satu-satunya. Saya takut ditaksir, saudara. Punya anak 2 wanita. Dan saya bersyukur anak-anak kami ini melayani. Waktu selesai kuliah, sebenarnya dia diterima di BCA. Bahkan bosnya bilang, ya Mima, anak saya yang pertama, selesai di wisuda datang ke sini lagi ya. Kamu akan saya terima menjadi pegawai tetap. Itu di pusat, di Sudirman. Apa jawaban anak saya? Bu, maaf, saya nggak bisa di tempat ini. Kenapa? Gajinya besar loh. Tetap saya nggak bisa, Bu. Saya mau bantu papa saya. Oh, bapak kamu pengusaha? Iya, pengusaha kayu salib, Bu. Dia apa ibunya ngerti? Oh, Pak pendeta ya bapak kamu. Ya udah, saya nggak berani maksa. Dan sejak itu anak saya bantu melayani saya. Dia di sound system, dia di laporan semua. Karena di IT, dia sekolah di IT, saudaraku. Dan dia lulus dengan predikat magna cum laude 3,96. Hampir summa cum laude, saudaraku. Ya rindu melayani Tuhan. Kenapa saya? Kenapa kamu kerja aja? Setahun lah pengalaman bekerja. Nggak mau, Dad. Saya dipanggil Dad. Makannya singkong. Tapi dia anggap saya ini orang bule. Dad,
Daddy panggilannya, saudara. Wah, saya bilang, makan singkong asri Cibitung, panggilnya Daddy, saudaraku. Tapi saya bangga, anak saya memang punya hati yang tulus. Dia panggil Daddy, Dad. Dia nangis. Cici tahu, Daddy nggak punya uang menyekolahkan Cici. Yang menyekolahkan Cici itu Tuhan. Memang saudara, kami nggak punya apa-apa. Anak sekolah dari TK sampai kuliah, biaya itu dari Tuhan. Ada saja berkat. Kami butuh Tuhan siapkan. Sampai selesai, dia cerita begitu saya nangis. Jadi nggak mau kerja, Cici. Pokoknya Cici mau bantu Daddy layanan. Nangis gak? Yang kecil saudaraku, dia kuliah di sastra Korea, Anyang Aseo, Kamsahamnida saudaraku. Sampai dia selesai, dia memperdalam untuk conversation ke Korea. Tuhan biayai juga. Dia pulang kerja di perusahaan Korea, udah enak gajinya saudaraku. Dia bilang apa? Dad, Dede juga mau melayani Tuhan. Bagaimana nggak nangis, hancur hati saya. Kenapa? Karena sukacita. Dua-duanya bantu saya sampai sekarang. Dan saya bersyukur. Dia mengerti Tuhan begitu baik kepada dia. Dan dia mengerti bahwa Tuhan yang penuh kasih. Dan setelah saya melayani di kota, di Gajah Mada, saudaraku, sudah enak sebenarnya. Hampir katanya saya mau jadi wakil gembala. Tapi saya ingat firman Tuhan yang dikatakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka seperti apa yang kuperintahkan. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Waduh, pergi kemana Tuhan? Muncul SK akhirnya, saudara. Apa SK-nya? Tuhan tuh udah menetapkan saudara dan saya. Seringkali kita lupa atau beragak lupa. Yohanes 15 ayat 16. Dengan jelas yuk kita baca. Yohanes 15 ayat 16. Ini surat keputusan Tuhan. Bukan surat keputusan pendeta. Bukan surat keputusan sinode. Yang memutuskan buat saudara dan saya. Yohanes 15 16. Sampai 3 kali firman ini bicara kepada saya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa? Diberikannya kepadamu. Amin. Surat keputusan. Waktu saya dapat firman ini, pertama dapat, saya bilang ini bukan Tuhan. Saya udah enak-enak kok di Jakarta dengan berkat yang luar biasa. Ini pasti dari setan. Saya tengking, saudara. Tapi datang lagi firman ini. Sampai 3 kali saya bilang, Tuhan, saya nyerah. Terserah Tuhan mau utus saya kemana. Saudara, untung gak jauh-jauh diutusnya ke Bekasi, di Harapan Indah. Harapan Indah itu dulu tidak mempunyai pengharapan yang indah. Karena sawah, jalan pun cuma satu, ya cuma dua arah. Kalau macet hujan itu dari ujung Menteng, Cakung sudah macet. Saya naik angkot, wah puji Tuhan, hujan gak ada, tapi baju ini basah, saudaraku. Tapi saya setia. Dan akhir kami buka itu FA, saya masih ikut. Pertama kali saya ikut itu, saya pernah di Pak Samuel, awal-awalnya saya bantu di dalam doa, keliling saya bantu. Tapi waktu gereja itu dibuka, itu dibawa ke Kelapa Gading masjid. Dan saya nggak difungsikan. Saya doa sama Tuhan, tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di Bekasi. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, perjelas apa yang kau mau, yang harus aku lakukan. Tuhan utus ke Horizon. Sepanjang ibadah saya nangis. Entah kenapa, nangis. Pada saat kaki saya nggak ada nginjak, saudaraku.
Dan akhirnya saya putuskan, iya, di Bekasi. Dan akhirnya kami ikut satu FA, hanya 4 orang. Pemimpinnya, ketua FA-nya masih muda kuliah. Saya di Jakarta sudah ketua wilayah Family Art, merintis 60 FA. Tiba-tiba Tuhan pindahkan jadi anggota FA. Saya nggak pernah merasa saya lebih hebat dari ketua FA ini. Saya ikutin sampai satu kali Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Karena kami doa, kami kunjungan, setelahku sampai 20 lebih orang. Dan pada saat itu terjadi pembelahan. Bukan dipecah, dibelah kayak amuba. Dan akhirnya saya diberikan lagi jadi ketua FA. Saya masih ingat itu. Dan dari FA 1 itu 2 itu menjadi 10 FA. Dan Tuhan bilang buka gereja di THB, Taman Harapan Baru. Karena di Harapan Indah udah pasam kan. Saya di belakang THB. Saya buka 80 orang yang hadir. Dan setelah itu buka satu lagi baru sebulan di Berupa Hijau, 18 orang. Dari situlah Tuhan mulai pakai saya untuk membuka gereja-gereja. Dari satu gereja, Perumnas 1 saya buka, kemudian di depan saya buka, ada 6 gereja. Saya bersyukur sama Tuhan. Enggak nyaman. Berapa banyak kita saudaraku nyaman di kota-kota besar, nyaman saudaraku di gereja-gereja yang sebesar. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau apa yang Tuhan utus. Puji Tuhan, berkembang gereja itu. Sampai kami buka di Sport Center. Puji Tuhan, berkembang gereja di tempat itu. 2016 tiba-tiba Tuhan bicara lagi ayat yang sama. Orang bilang, ngapain lah Pak, gereja udah besar. Udahlah, di sini aja Pak, nikmati hidup. Saya nggak ladenin. Saya doa, di dalam doa itu Tuhan utus saya ke Singkawang tadi yang saya sampaikan. Dari nggak ada jemaat sampai itu ada jemaat. Bahkan sebelum COVID itu 200 jemaat yang kami layani. Dan terus berkembang. Sambas, berkembang. Sampai ke kota Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara, apakah sudah cukup puas? Tidak. Peter Walker mengatakan, penginjilan yang efektif membuka gereja baru. Amanat agung harus terus disampaikan agar terjadi banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, jujur, saya suka ke daerah-daerah. Saya suka membuka gereja. Bahkan satu kali ada seorang kakek umur 70 tahun. Kami ibadah cuma dengan gitar. Tahu apa yang terjadi? Kakek ini nangis sepanjang ibadah. Saya berpikir karena mungkin istrinya sakit. Saya berpikir mungkin dia dalam keadaan kekurangan ekonomi. Saya berpikir mungkin saudaraku, kakek ini punya sakit penyakit. Setelah ibadah kami tanya, Kek, kenapa nangis Kek? Kami dia, Pak Pendeta, selama 70 tahun saya belum pernah merasakan seperti ini. Apa yang kakek rasakan? Yesus hadir. Saya dijamah Pak Pendeta. Saya nangis Pak Pendeta. Saya nangis. Ternyata Yesus itu hidup. Ternyata Yesus itu ada. Ternyata Yesus itu mengasihi saya. Wah, kami ikut nangis tuh. Oleh sebab itu saya sangat rindu untuk membuka di desa-desa. Sampai kemarin belum lama kami ke desa Tumbang Magin, itu di Kalimantan Tengah. Dari Pontianak sampai ke desa itu 20 jam. Dan jalannya bukan mulus. Jalan hancur, licin, gak ada aspal. Sampai 2 kali saya jatuh. Apakah saya bersungut-sungut? No. Waktu saya jatuh saya bilang, jatuh juga Tuhan. Wah, baju semua udah kotor selaku. Sampai ke desa itu langsung ibadah.
Setelah kami mandi, saya berdoa, mereka nangis, ternyata mereka butuh ibadah-ibadah yang seperti kita ini, dengan urapan dan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Itulah kerinduan kami. Kami berjalan terus sampai Nabire. Saudara, Nabire bukan dekat, Papua Tengah. Nabire itu tiketnya luar biasa, sekali jalan bisa 6 juta. Dengan saya ke Eropa, 5 juta bisa bolak-balik. Tapi kami lakukan untuk jiwa-jiwa di Nabire. Dan sekarang bertumbuh gerejanya. Kami ke Bali, kami ke Lampung, kami ke Sidikalang. Untuk apa? Supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Bahkan pengerja kami katakan gini, Pak Yo, udahlah udah tua, umur saya 68 sekarang. Waktu itu umur 65. Ngapain lagi lah? Nikmati hidup. Apa yang saya jawab? Sorry ya, saya menikmati hidup kau. Saya jalan ke tempat-tempat untuk membuka gereja. Saya tidak menikmati hidup dengan apa yang Tuhan berkati kami lakukan untuk jalan-jalan yang tidak penting. Justru saya ke desa-desa. Justru ke tempat-tempat membuka gereja itu satu kebahagiaan tersendiri. Orang bilang, dulu kan katakannya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tapi bukan yang negatif, positif. Makin jadi. Saudara, saya percaya ini kuasa Tuhan yang menyertai. Sesuai dengan firman Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, ada kuasa, ada mujizat, ada kasih, ada perbuatan yang baik, ada kemuliaan Tuhan, sehingga kita mengalami apa yang dikatakan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya uang saja, bukan hanya materi saja, tetapi damai sejahtera, kebahagiaan Tuhan sertai. Kadang-kadang saya tuh berpikir, kenapa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kok gak berubah-ubah? Saya 28 tahun jadi gembala. Saya perhatikan banyak orang Kristen yang tidak mau berubah. Jelas apa yang dikatakan Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini amanat agung. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Pesan yang sangat penting buat kita. Tapi kita seringkali mengabaikan. Tapi kalau pesan orang tua kita yang mau meninggal, nanti kalau papa meninggal, papa dikremasi ya, pada Kristen. Nanti kalau mama meninggal, jangan lupa ya, itu mama suka ikan asin, masuki ke peti. Haleluya. Dan itu dituruti, saudaraku. Takut katanya hidupnya susah. Siapa bilang papa mama kamu sudah masuk surga karena dia sudah percaya Yesus? Gak mungkin hidup kamu dikutuk. Bahkan hidup akan diberkati oleh Tuhan. Gak banyak jujur. Jemaat datang, ayo. Papa saya udah bilang sebelum meninggal harus dikremasi. Mau ngapain lagi? Saya bilang oke, tapi saya nggak akan melayani sampai dikremasi. Saya melayani pelepasan peti jenazah. That's it. Ya karena takut dengan pesan apanya dia lakukan. Coba bayangkan, pesan manusia, amanat manusia, kita ikuti mati-matian. Gak ada yang bisa menentang. Tapi kenapa pesan Tuhan? Sebelum dia naik ke surga, kita abaikan, kita lupakan, kita acukan, kita cuekkan. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, yes, makasih Bapak yang baik. Saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah diampuni, diberkati Tuhan. Kenapa gak mau bergerak? No excuse. Harus berjalan terus. Saudara, kalau engkau mau taat, ini tahun 2006, tahun amanat agung.
waktu yang indah, waktu yang harus kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, waktu yang kita harus lakukan bahwa kita mencintai Yesus sebagai Bapa yang baik, karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan. Amin. Habis hatinya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setia Tuhan, besar setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Benar saudaraku, kasih Tuhan setiap hari loh Bang. Kenapa kita nggak membalas budi Tuhan? Pak Pendeta, saya sibuk. Pendeta, saya kan bukan pendeta. Alasan-alasan yang klise harusnya sudah tidak keluar lagi dari mulut seorang pengikut Kristus. Seorang murid Kristus, dia akan berkata, yes, saya lakukan. Saya dorong saudara, banyak jiwa di luar yang masih belum kenal Tuhan. Apakah tega? Saya dulu kunjungan, departemen kunjungan itu saya lakukan kunjungan ke rumah-rumah sakit. Saudara, tiap di rumah sakit kita doakan orang yang sakit. Tiba-tiba ada orang bukan Kristen minta didoakan. Pak, boleh doakan saya? Sukacita. Saya tanya dia, apa yang dirasakan? Lalu Pak, menurut dokter 2 bulan lagi akan meninggal. Oh, Bapak mau didoakan? Mau. Bapak mau terima Yesus? Ada pribadi yang sangat mengasihi Bapak. Mungkin Bapak nggak kenal, tapi pribadi ini mengenal Bapak dan dia mencintai Bapak. Dia rindu supaya Bapak bisa bersama-sama dengan dia. Apa Pak? Namanya Yesus. Boleh Pak? Doain sama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba setelah dalam nama Yesus selesai doa, dia bisa duduk. Wow. Kita sangat bersuka cita. Yang penting dia sudah terima Tuhan. Dia diselamatkan. Sekiranya itu pun meninggal, dia akan ke Firdaus. Apa yang kita rasakan? Sukacita. Bahkan ada satu bapak suami istri, saudara. Bapak ini 40 tahun. Dia sakit demam berdarah. Menurut dokter trombositnya tinggal 5.000. Apa yang kami lakukan? Saya cuma nyanyi. Waktu itu saya baru melayani Tuhan. Saya nggak ngerti tentang doa. Saya cuma nyanyi. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
tiba-tiba saya dengar suara tangisan. Semakin nyanyi, semakin nangis. Saya buka mata kanan saya. Bapak ini nangis. Terseduh-seduh. Rupanya Tuhan hadir menjamah dia. Dan setelah itu kami doakan, saudaraku, kami pulang. Besoknya dia telepon, "Pak, terima kasih ya Pak." Waktu setelah didoakan, siangnya kami cek lagi trombosit naik hampir 200. Dan dokter bilang, "Bapak pergi pulang." Berikan tepuk tangan. Itulah saudaraku, tugas kita untuk membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan kepada Tuhan. Jangan santai, jangan malas, bergeraklah. Anak-anak muda kami, Christian Nehemia namanya, ketua youth. Seperti apa yang dikatakan POV tadi, kami memberikan kebebasan dia untuk berkreasi. Bahkan saya support dia, saya dorong dia. Waktu dia dapat misi, visi, saya fasilitasi dia. Dia punya mimpi, punya penglihatan. Dia melihat banyak anak-anak muda di GBK. Yang hadir anak-anak muda semua nangis, didoakan, dipulihkan. Dia cerita sama saya. Bukan saya bilang, itu mimpi. No. Oke, kita berdoa. Adakan KKR di Harapan Indah. Di pasar modern, di ruangan terbuka. Mereka susun semua. Akhirnya terjadi KKR. Memang belum banyak, 600 orang yang hadir anak muda. Saudara, itu udah tanda. Saya waktu sampaikan sesuatu, saya lihat ada awan seterapak tangan. Sebentar kan hujan lebat. Dan mereka mulai berdoa yang banyak. Dia doa. Dia doa. Dan tiba-tiba ada satu anak Tuhan mempertemukan Christian dan timnya dengan wali kota di Bekasi. Dan mereka tertarik untuk mengumpulkan anak-anak muda di kota Bekasi. Dan wali kotanya setuju. Salah satu utusan Menteri Agama dari pusat datang. Dan izin diurus 1 hari keluar. Di mana? Di Stadion Candabaga Patriot Bekasi. Tapi bukan di dalamnya, gak apa-apa. Kasih di luarnya. Gratis. Dengan kapasitas 5.000 orang. Saudara, kami dorong semua. Karena mereka generasi Yeremia, bukan hanya slogan. Generasi Yeremia, ya saudaraku, akan menjadi motor penggerak. No. Saya dorong mereka. Untuk menyelesaikan amanat agung saya buat anak-anak muda, saya dorong mereka. Dan tanggal 18 April, mana tadi mau ditayangkan, kita ada Youth Conference. Youth Conference. Ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. My Safe Generation Conference 2026, 18 April. Di Rema Building Conference. Ini 1.000 anak-anak muda dan pemimpin youth. Dari sini ada juga yang ikut, puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak muda tempat ini. Ya, ini mereka. Dan ini kalau mau ikut lagi daftar, cuman bayarnya murah, Saudara. Pembicaranya ada Mary Riana untuk memotivasi anak-anak muda, bicara tentang bisnis. Kemudian juga nih Kongsar Menteri kreatif, saya lupa. Dan ada hamba-hamba Tuhan di sini, anak-anak muda yang Tuhan sedang pakai untuk menjadi alat Tuhan di kota ini. Ini tanggal 18, tanggal 9 Mei. Ada di sini bayarnya? Gak ada. 9 Mei itu KKR di Stadion Patriot Candabaga Kota Bekasi. Yang hadir, saudaraku, wali kota, ya wakil wali kota, para pejabat. Nanti datang anak-anak muda. Saya mau datang walaupun saya tua, tapi jiwa saya masih muda. Saudara. Amin. Ya, kita dorong mereka bukan hanya untuk menonton. Kita dorong mereka untuk menjadi pelaku. Dan saya percaya
Mereka dipakai. Saya bilang, setelah itu nanti Tuhan izinkan Christmas Carol. Itu di dalamnya 30.000 orang. Berikan tepuk tangan. Doakan saudaraku. Tuhan sedang merawat kota kita, kota Bekasi yang kita kasih. Dan setelah itu baru saya bilang puncaknya nanti di Stadion GBK. 100.000 orang. Dan tidak cukup hanya di situ. Kita akan juga coba di JIS, Stadion sepak bola Persija. Saudara, saya percaya kalau kita mau bergerak, Tuhan menyertai sesuai dengan apa yang dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Semua saudara disertai Tuhan. Ayo kita bergerak. Ini mumpung tahun amanat agung. Saya percaya inilah Tuhan berikan buat kita semua. Sampai saat ini di usia seperti ini saya tetap berjalan. 31 saya akan ke Kalimantan Timur, kami akan buka satu gereja. Ke Kalimantan Utara akan buka satu gereja. Saya akan berangkat lagi ke Berau. Ini kaki seperti kaki rusa. Berjalan terus. Karena saya tahu waktunya sudah singkat. Saya responi apa yang Tuhan perintahkan. Jangan seperti tadi kita lebih mengikuti pesan yang sudah meninggal. Tapi pesan Yesus kita abaikan. Biar pagi hari ini, siang hari ini, kita semua akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Banyak kesaksian kalau saya mau saksikan. Bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Pembukaan gereja. Itu bukan kekuatan saya. Itu kekuatan Tuhan. Di mana Tuhan utus terbuka gereja. Di mana Tuhan utus terbuka gereja. Walaupun baru cuma 50 saudara. Saya berdoa tahun ini akan lebih banyak lagi. Dan di situ akan banyak jiwa-jiwa dituai bagi Tuhan. Dan GBI pernah punya visi, gereja yang sehat, ada gereja yang bukan gereja baru. Kalau kita mau gereja kita sehat, seperti gereja di tempat kami, itu sehat, luar biasa. Jiwa-jiwa berdatangan terus makin banyak. Karena Tuhan tahu, gereja ini yang aku butuhkan. Gereja ini, gereja yang sehat. Akan berikan apa yang kau doakan. Demikian di tempat ini saya percaya. Lalu kita lakukan, wow saudaraku, bukan hanya 2 kebaktian. Kami 5 kebaktian. Karena tempatnya, waktunya gak bisa lagi. Saya mau bikin hari biasa. Ada kebiasaan orang Kristen kan, kalau minggu itu harus ke gereja. Kami akan buka hari-hari biasa. Ibadah raya. Bahkan youth juga sekarang udah gak ada lagi persekutuan anak muda. Gak ada. Saya bikin gereja anak muda. Saya bilang, Christian, kamu sudah PDP, kamu perjamuan kudus, kamu baptisan, kamu yang memberkati. Saya bilang, kalau anak kita menikah, engkau yang berkati. Bukannya persekutuan youth. Mereka sudah menjadi gereja. Dan saatnya ini, kita terus lakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Ku terhubung denganmu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, bukan setiap minggu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terhubung denganmu. Mari kita makin dekat dengan Tuhan. Terhubung setiap hari. Terhubung setiap jam. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Makasih Bapa, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan pesan-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti untuk terus merawat setiap kami. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami untuk terus bergerak, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan kami akan terus membuka gereja-gereja agar wadah ini Tuhan, menampung jiwa-jiwa. Makasih Bapak, berkati gereja ini, berkati Tuhan Pak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, bahkan berkati setiap peran-peran-Mu, sadar sesadarnya untuk melakukan amanat agung. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, urapi Tuhan, pakai mereka, supaya mereka juga berjalan sesuai dengan otoritas-Mu, dan mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib dan sangat ajaib. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.